kebiasaan yang saya bawa ini saya aplikasikan ke dunia politik lebih mudah. Kalau orang lain mau pura-pura, kalau saya sudah kebiasaan. Justru bukan dari partai, Ana tahu keadaan sosial masyarakat di bawah ini dari organisasi justru. Ketika orang masuk di dunia politik, mungkin itu juga yang mau itu pikirkan. Dari mana ente ada doi? Dari mana orang ini ente mau bagara-bagara ini apa? Kira-kira bagaimana kalau menang kalah? Kalau menang gampang, berpikir menang ini gampang. Sama orang kalau menang siap, yang tidak siap itu kalah. Taufan Tobuo, Siap. dulu. Siap. Akhirnya ada di Motitik. Terima kasih, luar biasa. Satu kebanggaan. Asik. Bisa diundang langsung, luar biasa. Bangga, nak. Asik. Terima kasih, Bro Isa. Terima kasih. Anak Petaman, sedari dulu ini. Dari dulu ini terus Ya, ketemu lagi. Dan siap. akhirnya ketemu di sini juga ya. Alhamdulillah, luar biasa. Anak sempat berpikir-pikir, Anda mau tawarkan atau dia mau undang anak? Serius. Ternyata rezeki duluan ditawarkan. Jadi, Ana terima kasih luar biasa. Ana bangga, Bro. Sukses selalu buat ente. Gas, Keren, mantap. keren. Ana panggil Lulu saja karena setelah ini dengan Lulu atau Taufan. Ana mau komen di situ. Oke. Secara pribadi, Ana ini suka sekali dipanggil Lulu. Oke. Suka sekali, berarti itu orang akrab sekali yang Ana panggil Lulu. Tapi sejak Ana masuk di partai politik, Lulu itu tidak di kertas suara. Oke. 2017 Ana masuk partai, Ana membiasakan diri orang panggil Taufan. Taufan. Ana penama Taufan Dobo. Jadi Ana biasakan karena pernah kejadian orang cari nama di kertas suara, cari nama Lulu tidak ada. Habis itu orang WA, lu orang cari-cari ente tidak ada. Nah, dari situ Ana mulai biasakan. Panggil Taufan. Karena ini podcast-nya banyak yang nonton. Jadi harus Taufan ya? Panggil Taufan saja. Oke, siap. Taufan. Siap. Sebelum terang mulai minum dulu orang. Oke. Mineralnya di sini. Itu makanya Ana membiasakan diri. Padahal Ana PHC orang paling suka panggil Lulu. Iya. Berarti itu orang akrab sekali dengan anak. Oke. Masalah branding. Kalau Taufan itu nama-nama cuma biasa, orang kenal biasa. Iya, karena ini di kertas suara ini tidak ada foto, Pak. Tidak ada foto, cuma nama. Jadi memang cuma nama. Ini ya. Jadi orang harus biasakan familiar dengan nama Taufan. Taufan. Sekalian branding. Taufan. Siap. Ente caleg dari Partai Gerindra. Ya. Dapil mana? Caleg apa? DPRD Provinsi. Dapil ya? Kota Gorontalo nomor urut 2. Oke. Partai Gerindra. Partai Gerindra ya. Siap. Nomor urut 2 provinsi. Ya, nomor 2. Makanya sopakin koordinator lorong. Ya. Oke, siap. Aduh. Nah, biasanya orang yang mau datang ke Politik itu kadang orang bertanya, Wan, apa yang ente mau tanya? Gitu. Ya. Ana selalu bilang bahwa Ana bertanya sesuai dengan pernyataan. Cuma biasanya ada pembuka jalan ketika Ana bertanya. Nah, karena orang tapping saat ini orang tapping ini mungkin upload besok malam ini insya Allah. Di siang hari, ya Ana bertanya yang tadi malam. Lu kalau menurut ente sebagai seorang kader Gerindra, orang masuk dari situ dulu, dari Gerindra. Debat semalam menurut ente bagaimana sih? Mau subjektif atau objektif? Mau subjektif atau objektif? Apapun. Sebagai kader Gerindra, buat orang wajib memenangkan Prabowo. Yes, ya. Tentunya di atas kertas, menurut saya pribadi, ya Prabowo bisa menjawab dengan baik, sesuai dengan yang harus dijawab. Karena tidak semuanya juga harus ditanggapi hal-hal yang bersifat rahasia negara dan sebagainya. Begitu. Tapi secara umum Prabowo menguasai materi, menguasai panggung, dan kalau orang bilang Prabowo suka gebrak-gebrak meja, pangmarah apa itu, alhamdulillah semakin kesini semakin berkurang. Cuma memang mungkin lawan yang selalu memancing ya. Itu yang saya amati tadi malam. Kira-kira. Betul. Berarti apa dia nama? Dan juga tema tadi malam itu Prabowo banget ya. Ya kan Menteri Pertahanan. Dan mereka lupa dia dapat penghargaan sebagai salah satu menteri terbaik. Menteri Pertahanan dan dia salah satu menteri terbaik
pemerintahan Jokowi. Oh, oke. Artinya publik sudah menilai. Iya, iya. Publik sudah menilai, media-media sudah menilai, umum sudah menilai. Sudah tahu bagaimana gitu. itu. Jadi sudah tahu lah. Oh, oke. Gitu, Keren, keren. Itu sebagai apa namanya? Karena kader partai. Anda tidak mau Iya. lanjut ke Oke. objektivitasnya. Oke. Cuman ada satu lagi yang Anda mau ke ini. Tadi itu Anda upload. Ya waktu itu Iya. Kak Ninong sempat hadir di sini juga, Pak. Iya. Kak Ninong NTP ketua Siap. di sini. Dan saat itu dia ada statement yang keluar dari dia, teman-teman juga boleh nonton pada DP konten, Iya. bahwa hampir semua kader Partai Gerindra Gorontalo itu tidak pusing lagi Pak Prabowo ini menjadi presiden. Ya, Oke. ya. Justru karena Pak Prabowo maju jadi capres karena ingin kader-kader Gerindra itu yang menang. Gitu. Ya, pertama orang ini harus bangga sebagai Oke. kader Gerindra. Orang ini satu-satunya partai yang ketua umumnya itu maju sebagai capres. Jadi satu-satunya juga yang bukan petugas partai, Iya. tapi pemilik partai. Pemilik partai Oke. langsung, ketua umum langsung. Oke. Jadi kenapa orang bilang orang tidak pusing? Karena kenapa? Orang ini cuma nebeng Pak Prabowo. Orang ini nebeng nama besarnya Pak Prabowo, partainya orang pinjam untuk orang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD, RI, provinsi, kabupaten, kota. Apalagi Gorontalo DP suara 0,0 sekian persen ini Ya, Gorontalo DP suara kan. ini 880 ribu. Bukan mau pandang enteng suara total pemilih di Gorontalo, tapi kenyataannya begitu. Iya. Kenyataannya begitu. Makanya orang harus merebut sebanyak mungkin kursi di tingkatan kabupaten, kota, provinsi. Kemudian akan orang rebut pimpinan daerah. Ya, karena insya Allah Prabowo presiden. Oke, Insya insya Allah Allah. ya. Oke, Insya Allah. DP highlight itu insya Allah Pak Prabowo presiden. Insya Allah. Oke. Nah, berkaitan dengan itu loh. Enang masuk ke NTP ini. Maaf, bukan Lulu. Taufan. Aduh, masih tahu ini Lulu ini. Oke. Saking dekatnya orang, saking dekatnya orang itu. Taufan, jadi ente saat ini itu maju DPRD provinsi, dapil kota dari Partai Gerindra. Kalau tidak salah 2019 dulu, ente juga sempat mencalonkan. Iya. Dulu juga di DPRD provinsi ya? Iya, iya. Ini Dapil yang kota kedua juga? kali. Ini yang kedua kali. 2019 juga sempat maju, Oke. kalah. Kalah ya? Kalah. Oke. Kalah. Hampir kalah, hampir menang atau kalah? Biasanya kan beda itu. di Iyo, psikologi. hampir menang all. Hampir menang all ya? Hampir menang all. Hampir menang all. Makanya kalau mengingat 2019 agak sesak juga. Oke. Agak sesak juga. Ya, tapi begitulah perjalanan hidup kan. Iya, iya, Ya, iya. jadi pengalaman saja itu 2019. Oke. Soalnya 2024 orang lebih lebih giat lagi, lebih banyak yang kenal, lebih banyak silaturahim, lebih banyak berkunjung ke masyarakat langsung supaya orang lebih kenal Pak orang begitu. Dan kalau misalnya mau dibandingkan yang 2019, kalau menurut ente saat ini pemilih untuk tahun 2024, karena kan di 2024 ini pemilih milenial yang paling banyak. Iya. Nah, ada perbedaan cukup signifikan nggak antara karakteristik pemilih yang waktu ketika ente maju di 2019 dengan di 2024 ini? Iya, iya. Jadi justru saya terbalik. Saya terbalik 2019. Saya ini kan banyak pegang organisasi kepemudaan. Oke. Iya, apa ya? Lumayan. Apa saja? Lumayan. Salah 2 atau 3-nya deh. Iya, saya ketua Purna Paskibraka Indonesia waktu itu Provinsi Gorontalo kan, ada 2019 itu. Kemudian ya Purna Paskibraka. Saya ketua angkatan SMA, ketua angkatan SMP 1, SMA 1. Kemudian saya ketua anti narkoba SMA Negeri 1. Kemudian saya ketua Rumah Sandi UNO Indonesia Provinsi Gorontalo. Kemarin Sandiaga masih satu dengan orang. Saya masih ketuanya sekarang. Sampai Cuman sekarang? karena beda partai, saya tidak bisa menampilkan langsung begitu. Betul. Tapi saya masih ketua Rumah Sandi. Iya. Kemudian ya itulah. Jadi itu saya kebanyakan bergaulnya dengan anak milenial. Saya bilang terbalik kenapa? 2019 saya lebih fokus ke milenial. Kalau sekarang saya ke emak-emak dan bapak-bapak. Karena milenial itu insya Allah orang hubungan emosional terjalin, bangun, lama dengan saya. Jadi saya punya banyak adik-adik yang milenial. Oke. Gitu. Sekarang saya lebih ke
ibu-ibu, Ibu-ibu, orang-orang ya? rumahan, ibu-ibu rumah tangga, orang-orang kompleks begitu. Saya Oke. sekarang begitu, lebih Apa? banyak itu. Menarik ini. Orang-orang sekarang itu berlomba-lomba untuk menarik hati para milenial. Nah, Taufan itu justru menyasar pemilih yang bukan mayoritas. Ya, bukan tidak menyasar. Sota garap dari 2017. Oke. Sota garap dari 2017. Sota- Saya jadi punya milenial yang kalau orang sekarang lagi mau buju-buju, kalau saya punya so bangun emosional. Oke. So bangun emosional, so berteman lama dengan dorang, so kakak adanya so lama. Ah. Gitu. Jadi sekarang karena itu insya Allah sota jalin lama, sekarang lebih ke ibu-ibu, itu yang saya kurang dikenal. Ibu-ibu, Oke. emak-emak yang di rumpun-rumpun keluarga, kompleks-kompleks perumahan. Itu yang saya lebih mendekatkan diri dengan dorang. Oke. Dengan dorang. Gitu. Nah, yang Anda penasaran, Mbak, ini dari 2017. Iya. 2017 lalu kemudian sudah membangun ini simpul-simpul di anak muda gitu. Politik ini apa namanya? Karena orang tahu apa namanya, tim juga sudah riset, baru kemudian Anda juga sudah kenal lama dengan Teh Taufan ini. Dulu pernah di bank, Iya. ya kan? Dulu juga pernah dosen. Iya. Kemudian mundur masuk dunia politik. Dari 2017 sampai dengan sekarang konsisten itu menjaga silaturahmi dengan masyarakat, khususnya waktu 2017 dengan milenial. Iya. Bagaimana ente apa DP nama ya? Mengatur waktu Iya. melayani masyarakat meskipun belum Iya. alek ya. Iya. Meskipun belum alek tapi bisa melayani masyarakat. Iya. Kemudian dengan keluarga. Iya. Kalau Ana sih tidak mengatur waktu, ini soal hobi. Oh, Ini soal oke. hobi. Kalau orang mengatur waktu itu yang orang tidak biasa, orang baking-baking. Tapi kalau hobi silaturahim, orang biasa ketemu dengan orang biasa dekat dengan siapapun itu, ya jadi ringan buat anak. Anak tidak perlu atur-atur waktu, oh harus ketemu dengan ini, ketemu. Tidak, siapa saja mau ketemu, siapa saja mau silaturahim, saya yang datang. Bukan orang yang ke rumah. Saya yang datang pada orang petitik, saya yang silaturahmi langsung ke situ, saya yang mau bertanya kira-kira bagaimana, bagaimana orang bisa mau dekat, bagaimana orang bisa silaturahim, itu yang saya tanya. Jadi tidak perlu orang datang ke saya. Dan ini sebenarnya kebiasaan yang Sejak bahkan dulu, ya? saya sebelum masuk di partai, saya suka berteman, saya suka ngopi, orang sering ngopi sama-sama, sering mengunjungi rumah taman, itu saya biasa sekali. Jadi buat saya ketika masuk di dunia politik ini, kebiasaan yang saya bawa ini saya aplikasikan ke dunia politik lebih mudah. Kalau orang lain mau pura-pura, kalau saya sudah kebiasaan. Karena dari dulu memang begini. Tidak perlu pura-pura saya mau dekat dengan orang, tidak perlu pura-pura saya mau datangi orang, mau silaturahim, tidak perlu pura-pura. Oke, ini Datang. salah satu keuntungan juga karena begini. Orang sekarang itu kan kalau misalnya tiba-tiba datang, tiba-tiba dekat, karena di tahun-tahun politik ada mau ini. Nah, tapi seorang Taufan itu karena dari dulu memang sebegitu, jadi orang artinya dalam tanda kutip tidak curiga. Saya masuk partai politik 2017. Bisa di riset saya dunia media sosial. Media sosial itu di bawah 2017. Itu sering kumpul-kumpul. Sering nongkrong-nongkrong, sering silaturahim, sering saling mengunjungi, itu biasa. Jadi ketika 2017 ke sini saya masuk partai politik, kemudian saya biasa posting-posting rame-rame, posting, orang tidak kaget. Sekali lagi itu bukan pura-pura, memang itu saya, memang saya begitu. Ya, memang saya begitu. Iya. Jadi ketika 2017 saya memilih, ya namanya mencari jati diri ya, walaupun orang sekawin 2017 itu sama-sama masih muda, saya kerja di bank, istri pegawai negeri sipil. Saya 2-3 tahunan kerja di bank, tidak lama. Kantor mencari jati diri, ternyata di bank bukan CPPSN mungkin. Yang saya bisa tolong itu terbatas, hanya konsumen, nasabah yang bisa tolong, yang mau bawa utang paling banyak. Nah, ya lagi orang mencari jati diri, orang berhenti dari situ, kemudian orang jadi dosen. Jadi dosen ini lagi kan
ya salah satu mencari jati diri biar bisa bermanfaat bagi banyak mungkin orang. Oke. Jadi orang mengajar. Ternyata bukan di situ juga saya passion. Artinya ketika di dunia pendidikan itu saya cuma bisa tolong mahasiswa yang saya bisa bantu, ya kan? Cuma mahasiswa. Saya banyak diskusi dengan teman-teman, kemudian beberapa partai politik yang sempat mengajak saya. Oh, ternyata mungkin orang sama. Anak ini orang yang hidup dengan banyak teman yang paling anti politik. Ada orang yang paling anti politik. Oke. Ingat kalau anak kebetulan kuliah di Semarang. Di Semarang itu cuma anak dengan satu orang teman yang orang Gorontalo. Jadi tiap Jumat Sabtu Minggu di Jogja. Dengan teman-teman Jogja itu kan orang PKJ itu cuma nongkrong. Sama-sama, menyanyi, gitaran dan lain-lain. Kalau sudah lihat berita di TV politik, ganti channel. Ganti apa ini politik? Tidak setia kawan banget, ya kan? Berdasarkan kepentingan semua, ya kan? Kalau ente punya kepentingan, ente mau barikat. Kalau ente tidak punya kepentingan, ente bajau. Itu politik. Di teman orang tidak begitu. Di teman itu orang selama orang butuh, teman tidak perlu timbal balik ya. Orang teman-teman aja. Itulah yang anak bawa ke politik, bro. Gaya-gaya berteman, gaya-gaya silaturahim, gaya-gaya dekat dengan orang itu yang anak bawa ke politik. Jadi anak di dunia politik sama sekali tidak perlu anak merubah anak ini. Kalau orang biasa ketemu dengan orang, tiap hari anak ketemu dengan ratusan orang sekarang. Tiap hari anak ketemu dengan ratusan orang sekarang, dan anak suka sekali mau datang pada orang. Dan tidak mau suruh pilih. Mau silaturahmi, mau cerita bagaimana ibu, cuma begitu sudah. Mereka suka, alhamdulillah. Mereka tidak suka ya cari yang mereka suka, tidak ada masalah. Yang penting silaturahmi, minimal memperpanjang umur dan mempermudah rezeki. Jadi 2017 saya masuk di bank, saya mundur, jadi dosen saya mundur. Ternyata semua saya dapat di politik. Di politik itu orang bisa atur perbankan, orang bisa atur ekonomi, orang bisa atur. Dosen pendidikan di politik orang bisa atur, orang bisa bantu-bantu, ya. Betul. Perekonomian, kesehatan, perikanan kelautan. Nah, anak ini orang perikanan kelautan. Anak tidak pernah geluti itu dunia. Mudah-mudahan nanti sekarang, anak sudah di partai politik, bisa masuk komisi bisa, komisi 2 ya. Mudah-mudahan masuk yang di nelayan, ngurusin nelayan, ya kapal-kapal ikan. Itu anak dunia sebenarnya. Cuma tidak tersentuh karena anak tidak pernah geluti dunia itu. Nah, ternyata di politik, anak bisa dekat ulang dengan nelayan. Anak bisa duduk lagi dengan dorang, baguling lagi sama-sama dengan dorang, cerita saat-saat kuliah dulu dengan lain, bagaimana tangkap ikan, bagaimana mau dapat kebetulan karena saya alumni dari Undip Semarang, kan Pak Dirjen Perikanan Tangkap itu saya dosen pembimbing, ya punya akses lah ke sana. Ya, kalau orang lain harus menyurat. Cuma itu WA. Anak WA. Bang izin menghadap. Jalur tol, bro. Asik. Jalur tol. Orang lain harus, maaf, mungkin gubernur, wali kota atau kadis ke sini ke sana harus menyurat. Insya Allah orang cuma WA. Iya, cuma WA gitu. Itulah. Itu mempermudah anak dunia perikanan itu. Anak teman-teman banyak yang birokrasinya di dunia perikanan. Betul. Cuma yang Anda penasaran adalah NTP gaya itu. Oke lah, sudah lama ente gelut itu. Nah, kalau keluarga bagaimana? DPin. Ada protes enggak? Ini anak suami, khususnya misalnya NTP istri gitu. Karena istri juga ini satu angkatan dengan Anda. Teman juga dengan Anda. Satu letting, satu kelas malah. Ada ini enggak? Ada protes enggak? Ngana ini sedang masyarakat terus gitu. Baru dengan anak gimana? Jadi sebelum anak masuk Pak istri, keluarga dulu tentunya. Keluarga itu kan sebelum anak dekat dengan maitua, kawin dengan maitua, anak punya orang tua. Yang paling kaget ini orang tua sebenarnya. Anak ini lahir besar di keluarga besar itu pegawai negeri semua, ASN semua. Anak ajus guru, anak papa PNS biasa. Jadi ya sama seperti orang-orang tua yang lain, berharap semua anak-anak juga jadi PNS. Sama itu semua mungkin. Mungkin Gorontalo juga masih begitu sekarang. Anak orang tua tidak beda dengan itu. Yang pengen anak dia kasih kuliah jauh-jauh di Jawa, pulang kamari, mengabdikan diri mau jadi PNS di daerah. Ya, sempat anak ikuti itu 1 kali.
Tapi nanti sini anak bongkar. Anak sengaja tidak lolos. Anak sengaja tidak lolos. Ya. Bukan apa-apa. Ada orang bilang, tidak sengaja. Anak itu dari kelas 1, alhamdulillah sampai kelas 3 SMA selalu 3 besar. 3 besar di kelas. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, anak selalu ketua kelas, bro. Gitu ya, Itu beruntung atau nasib anak tidak tahu. Itu karena leadershipnya ente berarti. Kalau kelas 1 kan belum ada leadership, kelas 2 belum ada walau alam. Tapi yang pasti anak dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA anak ketua kelas. Gitu. Anak lolos di Undip Semarang karena anak orang tua ini kan PNS biasa. Wajarlah ketika orang bercita-cita tinggi hambatannya biaya. Jadi Ajus bilang Pak anak, oke UT, boleh mau kuliah di Jawa asal pilih yang negeri. Pilih yang negeri. Saya pilih negeri, biaya hidupnya juga orang pertimbangkan. Kalau di Jakarta, di UI atau sama sebagainya itu kan tinggi biaya hidupnya. Akhirnya saya milih Undip karena saya pikir Semarang biaya hidupnya standar. Saya lolos tanpa tes masuk di Undip itu. Dulu itu kan ada penjaringan. Penjaringan. Ya, salah satu seluruh Indonesia itu 20 besar. Saya kalau tidak salah saya peringkat 6 seluruh Indonesia, saya lolos di Undip. 5 universitas terbaik di Indonesia sampai dengan saat ini ya. Nah, jadi ketika lulus itu kan harapan orang tua ya bagus ini menjadi PNS. Mampu ini mau ikut tes PNS. Iya kan? Mampu lah kalau terlalu belajar ya. Mampu lah. Walaupun anak tidak sejak SMA itu tidak terlalu prioritas sekali itu akademik. Karena anak juga atlet basket kan. Jadi harus sudah gila-gila basket juga waktu SMA itu. Jadi akademik agak-agak ini. Tapi alhamdulillah masih masuk 3 besar. Kemudian anak lulus itu mau jadi PNS, 1 kali anak ikut. Di sini anak bongkar, anak sengaja tidak lolos, anak tidak isi bye-bye. Anak tidak isi bye-bye. Setelah itu anak tidak pernah ikut lagi tes CPNS. Jadi cuma 1 kali. 1 kali. Itu bakti ke orang tua karena orang tua minta ente ini. Orang tua kebanggaan. Orang itu mau jadi PNS. Anak ikuti. Sampai di rumah anak PKK ini dosen di UNG. Bagaimana Uti? Anak santai, anak tahu anak tidak lolos. Bagaimana? Tidak lolos passing grade itu. Begitu. Tapi anak santai memang karena anak tidak punya cita-cita mau berkarir di PNS, di ASN begitu saat itu begitu. Jadi anak tidak terlalu berharap mau jadi PNS. Jadi orang tua pertama tidak menerima. Kemudian saya kerja di swasta, sudah terima di bank. Orang tua semua mulai sudah mungkin dia tidak cocok jadi PNS begitu. Baru saya kawin dengan mai tua. Itulah salah satu hikmahnya. Kalau anak kawin di PNS, mungkin anak, mohon maaf, anak bawa utang atau orang tua yang kasih kawin Pak anak. Anak kerja di bank, posisi anak kepala cabang. Jadi anak kawin yang uang sendiri. Anak kawin dia uang sendiri, lamar istri itu pakai uang sendiri. Kebanggaan itu. Nah, itu kebanggaan. Dari situ orang tua mungkin soal DP dunia ini. Akhirnya sok kawin, menjalani hidup seperti biasa rumah tangga kan. Nah, masuk ke sini, saya tidak lama kawin kemudian berhenti dari bank, berhenti dari dosen, pilihannya partai politik. Di situ Maitoso mulai Maitoso mulai orang ini mau jadi apa? Kenapa ini partai politik? Iya kan? Itu harus mulai bergejolak. Wajar, rumah tangga kan. Ekonominya harus jalan, dapur harus ngebul, ya kan? So punya anak 1 yang harus dibesarkan. Maito bilang, walaupun Maito alhamdulillah punya gaji juga. Tapi tidak tahu, mungkin banyak laki-laki. Anak laki-laki yang sampai sekarang anak tidak tahu Maito gaji berapa, bro. Anak tidak pernah tanya. Dan ya kalau minta mungkin pernah ya, anak pastilah baku minta. Tapi anak tidak pernah tahu, artinya anak tidak pernah korek Maito gaji. Sampai dengan anak berkarir di dunia politik yang orang bilang masa depannya tidak pasti apa ya, rezeki ada aja rezeki. Bahkan kalau bilang sekarang anak so 4. Anak so 4, alhamdulillah sekarang ya kehidupannya anak bisa cukupi dan lain-lain, ya anak bersyukur. Nah, sampai dengan detik ini Maito sampai di tahapan yang DP dunia ini. Anak so tidak bisa larang, saya so tidak bisa atur-atur DP hidup. Ya, bahkan Maito tahu persis waktu ini anak flashback lagi berarti.
tahun 2009 anak kawin, ada penerimaan PNS 2010. Oke. Waktu itu belum chat kayak sekarang, masih bisa titip. Mai tua tanya, mai tua pe tante langsung itu kepala BKD mau jadi PNS. Oh, oke, pakai ordal. Iya. Tidak usah kasih masuk PNS dia, mai tua yang bilang begitu. Oh. Jangan kasih masuk PNS dia, tidak cocok dia mau jadi PNS. Oke, karena itu Jadi mai tua tahu karakter anak ini tidak bisa diatur-atur. Tidak bisa diatur-atur. Dia bayangkan kalau anak jadi PNS, dia mau atur DP kadis ini. Pajak pahlawan ini. Artinya mau menjadi staf terus. Sama. Karena orang tahu di PNS itu, bagaimana orang bisa kejar karir itu, orang tahu DP tahapan-tahapan kan. Dan dia tahu anak tidak cocok di situ. Oke. Jangan jadi PNS ente. Kalau istri lain bangga DP suami jadi PNS, mai tua yang larang anak jadi PNS. Oke. Setelah Ajus berharap anak tidak Ajus terima, oh jangan di PNS. Mai tua yang bilang, tidak usah jadi PNS, tidak cocok dia jadi PNS. Oke, tapi dia kaget mungkin. Tidak usah jadi PNS, oke. Iya. Tapi kenapa partai politik? Nah, itu yang jangankan mai tua, anak saja tidak pernah terbayang. Anak saya tidak pernah terbayang ini mau jadi masuk di partai politik, apalagi bacalek. Iya. Bacalek ini yang harus mau apa ya? Mau cari suara, betul. Tidak kebayang. Cuman ya itu, terus jalan hidup ternyata semua ini perjuangan kita harus lewat jalur politik. Di tahapan itu mai tua paham bahwa mungkin anak jalan hidup ini memang harus bahasa klisinya mungkin ya, harus memang benar-benar harus banyak menolong orang. Okay. Dan itu lewat jalur politik. Oke. Kalau cuma ada yang mai tua yang orang bisa tolong cuma mungkin keluarga, cuma teman, terbatas. Kalau di politik insya Allah apapun itu, siapapun itu bisa orang bisa tolong dan orang bisa atur. Kira-kira begitu. Nah, makanya sampai di tahap ini ya sudah, tolong sejalani sekarang. Makanya apa? 2019 hampir menang. 2024 insya Allah menang. Amin. Nah, amin. Lalu yang anak perasaan adalah 2024 deh yang saat ini gitu. Isu apa sih yang ente bawa Pak ente dapil gitu? Sorry, tak ceplosan lagi lu. Tovan. Ya. Isu apa sih yang ente bawa ke NTP Dapil saat ini di Dapil Kota ya? Apakah isu yang sama dengan 2019 atau ada isu yang berbeda yang bisa jadi mungkin anak muda banget atau bagaimana gitu? Anak ini banyak bergelut dengan dunia sosial. Oke. Sosial kemasyarakatan ya. Jadi anak dari organisasi itu justru bukan dari partai. Anak tahu keadaan sosial masyarakat di bawah ini dari organisasi justru. Jadi semakin anak lihat oh ternyata begini keadaan sosial masyarakat. Pemuda sekarang ini seperti ini. UMKM sekarang ini begini. Usaha sekarang ini begini kan. Anak sekarang walaupun kecil-kecilan anak bisa dibilang pengusaha ya. Jadi anak punya wira swasta lah gitu. Jadi anak mengamati semua itu. Jadi anak lebih konsen ke situ, kepemudaan, UMKM, ya mungkin juga anak dunia perikanan. Gitu. Kalau UMKM ini anak sangat memperhatikan itu, karena selain anak punya usaha UMKM, anak pemai tua itu di Kementerian UMKM. Anak boleh pateter. Iya, anak boleh pateter. Jadi anak tahu perkembangan UMKM itu banyak diskusi dengan mai tua juga. Termasuk anak dekat dengan Bang Sandiaga Uno, DP tim itu semua. Jadi saya lebih fokus ke UMKM dan kepemudaan, gitu. Nah, DP ini deh, soal UMKM gitu. Iya. Isu konkret deh yang ente tawarkan ke masyarakat khususnya yang kota ya, apalagi yang teman-teman UMKM gitu. Ada enggak misalnya satu konsep? Jadi orang bercerita konsep karena seorang legislatif itu kan bukan penentu ini kan, bukan eksekutor gitu. Betul. Nah, konsep yang ente tawarkan ke mereka dari sisi UMKM deh. Masyarakat pengen dengar. Konsep ini kan ya orang harus bersyukur dan orang harus akui UMKM Gorontalo sekarang lumayan maju dibandingkan orang sebelum jadi provinsi. Setelah jadi provinsi ini UMKM ya banyak pemuda-pemuda yang kreatif ya kan gitu. Cuman kalau yang UMKM yang jualan di pinggir jalan, kafe apa begitu kan saya lihat juga sudah berkembang, tapi lebih ke komoditi.
Nah, komoditi ini yang sebenarnya pasar di luar sana itu bahkan luar negeri, bukan cuma ekspor se-Indonesia, bahkan ke luar negeri pun itu pasarnya sangat terbuka sebenarnya. Cuma memang belum fokus, artinya pengusaha-pengusaha lokal Gorontalo ini mungkin juga belum punya jalan atau apa. Belum ada akses. Jadi iya belum punya akses ke luar, jadi stagnan. Cuman berputar-putar di Gorontalo. Iya. Putar-putar di Gorontalo. Ke Manado. Iya, ujung-ujung Manado. Ya gitu. Sulawesi Utara pada umumnya. Nah, itu yang pengen saya siapa tahu dengan kehadiran saya, aktifnya saya di UMKM itu, orang bisa punya jalan, orang bisa buka jalan, orang bisa kasih akses ke UMKM di Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo, apalagi saya bacalek di Kota Gorontalo, saya siap menjadi jembatan. Jembatan. Banyak sekali program-program di Kementerian UMKM yang kalau harus bilang, ini orang dalam langsung yang bilang, itu orang dalam. Iya. Mungkin Gorontalo yang tidak pernah datang langsung ke kementerian merobi anggaran dan lain-lain. Gorontalo. Karena Maito itu di pengembangan UMKM. Dia tahu sekali provinsi-provinsi yang jaga datang pada orang dan sering sekali minta tolong pada orang. Gitu. Yang sering mungkin Sulawesi Selatan yang paling sering. Nah, ini yang begini yang kurang diberdayakan. Insya Allah siapa tahu saya punya kesempatan nanti, ya saya bisa buka akses, bisa bantu pemasaran dan sebagainya ke UMKM yang ada di Gorontalo. Termasuk pameran-pameran itu di Jakarta banyak. Ada Gorontalo, saya beberapa kali hadir juga. UMKM Gorontalo hadir di Jakarta begitu. Cuman mungkin yang lewat akses kementerian itu saya agak kurang Gorontalonya. Gitu. Padahal itu kementerian itu di bawah kementerian itu ada Smesco itu yang ini sekarang. Iya, Smesco itu kan di bawah kementerian. Itu kan di situ. Itu luar biasa dia punya ini UMKM. Betul, UMKM. Tiap tahun ada gitu. Tiap tahun ada. Tiap tahun begitu. Baru kalau training itu kan umum. Ya, ente juga mungkin salah satu trainer UMKM lah karena tahu NTP kapasitas di situ. Juga ente pernah diperbankan tahu. Tapi sebenarnya kalau anak masalahnya itu bukan di situ. Ya, masalahnya ini kan sebenarnya walaupun ada yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran. Sebenarnya di akses pembiayaan ini sebenarnya yang paling masyarakat butuhkan di bawah itu UMKM di bawah itu. Ya. Apalagi yang masih mikroba. Apalagi mikro yang lebih kecil lagi kan. Jadi itu yang akses pembiayaan, pendanaan, kemudian pemasaran itu. Cuma dua itu di pemasaran. Anak yakin orang Gorontalo banyak yang jago. Kalau SDM, anak yakin. Sepakat. Ya, SDM Gorontalo banyak yang jago, tidak ketinggalan zaman. Kalau bisa dibilang Gorontalo, apalagi Kota Gorontalo ya. Gorontalo itu orang bisa akses langsung ke Jakarta, bahkan mungkin orang langsung sering ke Jakarta. Jadi orang bisa ada perbandingan. Dan kadang-kadang kalau anak lagi lama di Jakarta, pulang kamar di Gorontalo, ada poli yang baru. Luar biasa orang Gorontalo ini. Luar biasa orang Gorontalo itu. Jadi mudah-mudahan dengan perkembangan ini ya semakin luas lagi. Ente memanfaatkan juga, memaksimalkan yang ente punya jaringan selama ini. Benar. Itu juga untuk membuka akses itu. Betul. Jaringan itu ada banyak kebetulan. Banyak, apalagi seperti yang ente spill tadi di awal gitu, bahwa yang Undip gitu. Yang lain bersurat ente tinggal tidak perlu. Tidak perlu. Artinya banyak birokrasi yang bisa terpangkas dengan jaringan. Selain alumni Undip di Paskibraka itu luar biasa. Anak dapat banyak jaringan, anak dapat banyak teman, senior, kakak, orang tua itu di Paskibraka. Begitu. Ada di semua kementerian, di semua usaha, di semua dunia itu ada orang Paskibraka yang punya jabatan-jabatan penting. Gitu. Dan itu bisa dimaksimalkan ketika bisa sekali. Dan anak dekat sekali dengan dorang. Banyak. Asik. Banyak yang anak bisa itu. Keren. Nah, ada satu yang penasaran loh. Ini yang menarik dan mungkin bisa jadi juga banyak sekali yang batungkolo ini. Iya. 2019 ente coba mencalonkan diri, kemudian hampir menang gitu ya. 2024 insya Allah menang gitu. Amin. Kos politik yang ente siapkan deh. Ya. Ini sensitif ini. Kalau sensitif ini kos politik.
Tapi pasti ada. Ya, pasti Ya, ada gitu. pasti ada. Karena ketika orang masuk di dunia politik, Oke. mungkin itu juga yang Maito pikirkan. Ah, iya, Dari iya, mana iya. ente ada doi? Dari Oke. mana orang ini ente mau bagara-bagara ini apa? Ya, tapi dengan orang usaha kemarin 2019 sampai dengan sekarang, alhamdulillah sampai dengan sekarang anak siap itu kos politiknya. Oke, kos politik. Iya, insya Allah ya keluarnya cetak APK, Oke, APK kampanye kan standarnya lah stiker ya. standar. Tapi anak tidak ada baliho. Oh, oke, beda dengan tahun 2019 ya. Ya, 2019 masih ada sempat masih ada baliho. Kalau ini anak lebih banyak turun dan mengurangi anak spanduk dan baliho. Anak Oke. mengurangi. Jadi kos politiknya benar-benar anak hitung. Jadi paling cuma di pertemuan-pertemuan. Di Oke. pertemuan anak Efisien berarti. Efisien. Ya, mendingan Oke. itu mau bikin akan baliho, anak kasih di satu titik. Tuan rumah misalkan yang menyediakan rumah atau tim yang carikan anak titik. Ya kan butuh uang bensin dan iya, sebagainya iya. kasih yang toh. Nah, jadi dong semangat juga tolong Pak Anak, bantu Pak Anak itu. oke. Jadi cuman itu APK, pertemuan-pertemuan, kemudian ya termasuk kaos itu kan APK semuanya itu. APK. Itu. Jadi cuma lebih ke APK dengan silaturahmi itu saya butuh kos politiknya. Operasional untuk Betul. silaturahmi. Betul, operasional silaturahmi. Paling Menarik. itu yang Menarik, saya. menarik. Nah, kalau di sosial media? Nah, kalau sosial media ini kan yang gratis. Oke. Anak aktif sekali di situ. Iya, iya. Anak aktif sekali di situ. Oke. Karena caleg macam orang ini buat di situ paling gampang. Oke, kalau nanti sarjana bilangnya caleg-caleg BPJS. Itu caleg BPJS macam orang ini cuman apa di media sosial. Kemudian Oke. ya di grup-grup kayak Grup-grup. WhatsApp itu ada teman-teman dekat. Kemudian ya Facebook, TikTok, IG, paling itu. Dan sekali lagi, Anak bilang anak tidak perlu pura-pura. Anak medsos itu Memang dari dulu begitu? memang dari dulu begitu. DP konten begitu. Oke. Paling kehidupan anak hari-hari, pertemanan, kekeluargaan. Karena anak ini, Iya, iya. anak ini ada anak 4, Oke. anak 4, 3 perempuan, yang keempat baru laki-laki. Jadi anak semua orang mungkin ya bapak-bapak itu sayang sekali pada anak. Tapi kalau mau kasih banding, anak harus mengaku, anak papa yang paling sayang anak. Oke. Ya bisa dong anak Iya, bilang ya, begitu kan? pastilah. Ya walaupun semua orang tua bisa bilang begitu, tapi anak harus mengakui anak papa yang paling sayang anak. Kayak Oke. gitu. Jadi apa ya? Doi orang tidur pada badan apa begitu itu anak ini sekali lah, anak rindu sekali di Nikmati perjuangan sekali, iya dong. nikmati sekali. Apalagi sekarang anak lagi berjuang, anak istri di Jakarta, Bro. Anak istri di Oke, Jakarta. itu Jadi bujang di sekarang- sini ya? Ya, anak bujang di sini. Makanya anak bilang anak turun lapangan 24 jam. Oke. 24 jam. Di atas jam 10 dengan milenial. Asli. Oke. Pagi sampai malam, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang kompleks. 24 jam itu siapapun yang Oh, pernah- siapapun. Oke, teman-teman yang nonton, Ya. kalau boleh mau tes gitu, Ya. Tes. tes ya. Anak stiker satu-satunya caleg yang ada nomor telepon di stiker. Oke. Anak bisa dihubungi. Anak nomor telepon sudah 25 tahun. Oke, jadi tidak Tidak pernah mungkin- ganti tidak, dan cuma satu. bukan nomor baru yang memang Bukan nomor disiapkan. baru, tidak. Memang nomor itu. Tidak. Oke, Anda mau tampilkan di layar ya? Boleh. Oke. Boleh. Teman-teman yang mau tes apalagi wilayah kota gitu, Boleh. yang mau tes mau WA sama Pak Taufan ini Boleh. untuk Boleh. ajak silaturahmi, WA. Ini Boleh. ada di layar. Boleh. WA. Boleh. Siap. Anak Oke. siap kapan saja. Asik. Anak cap mau kalau mau kenapa dengan orang. Oke, Kak. Coba kalau orang Gorontalo bilang ini mau dicalek. Oke. Aduh, ya ya. Nah, itu tadi kos politik Tovan. Kalau bagaimana menurut ente soal money politik? Money politik. Anak masuk di partai yang tepat, Bro. Anak bisa dikatakan walaupun tiket tua ini lo tidak tahu ya. Oke. Anak banyak belajar dari dia. Iya, iya, iya. Banyak belajar dari dia. Pak Ketua, Pak El Nino. Itu salah satu alasan kenapa anak memilih Partai Gerindra. Oh, Ya. oke. Anak mempelajari DP perjalanan hidup. Hmm, Ternyata orang biasa kayak orang begini, Oke. tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Ya. Pasti. Jangan berpikiran karena orang tidak punya, orang terbatas secara finansial, kemudian orang tidak bisa mengabdi lewat partai politik. Oke. Ya kan? Apalagi orang berpikir kalau mau taruh itu harus pakai uang, harus bayar suara. Nah, anak belajar itu dari El Nino, dari teman-teman Partai Gerindra, Tommy Ishak, Sarjon,
Nasir Majid. Anak belajar dari dorang. Ya, anak banyak meniru dari dorang. Jadi sebenarnya bisa. Bisa. Jadi anak harus tegas mengatakan anak menolak money politik. Makanya 2019 itu anak maju dan ada beberapa caleg partai kita yang orang door to door, menemui sebanyak mungkin orang, menemui semua orang baru yang orang tidak kenal, biar orang bisa tahu dan orang memperkenalkan diri, orang caleg dari Partai Gerindra. Orang mau pilih dengan tidak, itu terserah orang, itu pilihan masing-masing. Cuma paling tidak orang bisa menunjukkan bahwa satu-satunya mungkin salah satu partai ya yang konsen no money politik itu Partai Gerindra. Ya, itu konsisten sampai saat ini. Termasuk dia caleg-caleg dan Ya. sebagainya. Dan itu anak banyak kenal dorang. Ada yang menang, ada juga yang kalah. Berarti kalau ada yang menang berarti bisa dong. Iya. Berarti bisa tanpa money politik. Harus bayar suara. Bukan berarti tanpa uang ya, karena ada kos politik. Gitu. Dan ternyata anak banyak turun juga ke lapangan. Masyarakat juga ternyata bukan itu yang orang tanya. Bukan itu, Pak, tipe putih-putih. Berapa yang tipe mau kasih? Bukan. Dorang pengen kenal langsung. Dorang pengen lihat langsung. Selama ini kalau bisa dibilang, dorang merasa tertipu. Dorang merasa dibohongi. Nah, itu yang saya pengen tampil beda. Bahwa saya datang langsung, hadir langsung dengan Ngoni, ini saya. Dan saya bilang, saya tidak ada. Tidak ada soal tidak ada kuti-kuti. Kalau mau terima ini saya apa adanya, saya begini, saya pe latar belakang, saya pe keluarga dan sebagainya, ini saya begini. Begitu. Jadi saya siap konsekuensinya menang kalah dengan gaya yang saya pilih. Tanpa money politik. Keren. Nah, sekarang kalau tidak terpilih, ini mah cerita DPKA. 2024 kalau misalnya hampir menang lagi. Mau tetap lanjutkan perjuangan di partai atau cukup 2 kali coba, Anda coba dengan siapa tahu Anda PPC mungkin di lain ya. Gitu. Jadi anak ini ada perjanjian tersirat dengan Maitua. Ya, Maitua. Kebetulan kan Maitua di Jakarta. Dengan anak-anak sekolah di Jakarta. Saya masih di Jakarta Gorontalo gitu. Karena perjuangan saya di Gorontalo kan. Kalau di Jakarta saya bapak rumah tangga ya. 24 jam itu saya kasih makan anak, ganti dorang pe popok. Kasih cebo padorang, kasih makan padorang, dan anak laki-laki yang hobi masak. Anak yang masakin anak-anak pe masakan. Ya karena anak kan tidak punya rumah makan. Anak tidak punya rumah makan. Anak bisa bikin semua masakan. Masakan Gorontalo anak bisa masak. Bakso, anak bikin bakso tutup mata bisa. Ayam lalapan, nasi goreng, anak bisa bikin semua itu. Dan anak-anak paling suka nasi goreng. Kayak gitu. Nasi goreng. Jadi itu anak kebiasaan. Nah, jadi ketika anak maju lagi di 2024 ini kan, itu kan mulai berpikir, ya kan, anak-anak mulai tambah besar. Jadi anak punya perjanjian tersirat yang Maitua. Ya kira-kira bagaimana kalau menang kalah? Kalau menang gampang, berpikir menang ini gampang. Sama orang kalau menang siap, yang tidak siap itu kalah. Gitu. Nah, anak perjanjian tersirat dengan Maitua, walaupun Maitua tidak ngatur-ngatur anak, alhamdulillah tidak paksa-paksa anak memilih satu pilihan. Tapi kalau boleh, kalau menang, insya Allah keluarga dan anak-anak kembali ke Gorontalo. Kalau menang. Kalau kalah, anak yang harus stay di Jakarta. Anak harus stay di Jakarta. Karena anak-anak dengan istri butuh anak di sana. Itu jadi makanya anak sekarang memang agak memang sangat serius dan kalau bisa dibilang 24 jam sebanyak mungkin anak ketemu dengan orang. Biar anak menang, karena anak mau juga anak istri di Gorontalo. Apalagi DP nenek dua-dua di Gorontalo kan, suka dompe cucu, ada 4 kalau boleh di Gorontalo saja. Tapi itu lagi-lagi itu pilihan. Cuma anak berusaha, anak harus menang. Anak berusaha harus menang dengan cara-cara yang anak yakini bahwa itu jalur-jalur yang benar yang anak harus jalani begitu. Mudah-mudahan dengan penilaian masyarakat, doa dan dukungan dorang bisa menilai caleg yang tepat buat dorang. Dan mudah-mudahan caleg yang tepat menurut dorang itu bisa anak salah satunya. Gitu. Insya Allah. NTP statement tadi, Cok. Seandainya misalnya masyarakat kota Gorontalo yang saat ini nonton di ini, gitu.
apa yang ente mau sampaikan kepada orang? Kenapa mereka harus pilih seorang Taufan Tobuo? Ya, masyarakat Kota Gorontalo kenapa harus pilih saya? Ya, karena saya harus dipilih. Kenapa saya harus dipilih? Saya siap melayani, saya siap dekat dengan masyarakat, saya siap dihubungi, saya siap bertemu dengan masyarakat dan menyalurkan aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat. Pokoknya saya ini gampang ditemui, saya ini gampang mau dihubungi, dan saya apa adanya, saya tidak dibuat-buat, saya tidak memaksakan kehendak, dan saya orang biasa. Saya paham sekali keinginan dan harapan-harapan orang biasa. Saya bukan lahir dari pejabat, saya bukan lahir dari orang kaya raya yang punya banyak uang, kemudian saya harus terjun ke dunia politik, tidak. Tapi saya merasakan langsung dari bawah. Saya dari bawah, bagaimana masyarakat sekarang, dan saya ada di situ. Saya ada di masyarakat yang paling bawah itu. Makanya saya paham sekali dan bisa merasakan apa yang masyarakat rasa saat ini. Makanya insya Allah kalau Ngoni pilih saya itu sama dengan Ngoni mewakili Ngoni diri sendiri. Dan bisa jadi mungkin satu-satunya episode yang dia punya caleg, dia punya tamu, yang berani kasih tampil dia punya nomor WhatsApp di layar untuk dihubungi. Ya, siap sekali. Dan itu nomor utama? Nomor utama, dan cuma satu saya pe handphone. Tidak dua, tidak tiga. Oke guys, teman-teman, kalau mau di Kota Gorontalo, ya pastikan saat di TPS pilih Taufan Tobuo ya. Nama itu nomor urut 2. Nomor urut 2. DP nama Taufan, bukan Lulu, Taufan. Cari Taufan. Presiden nomor 2, caleg nomor 2, partai nomor 2. Asik, Taufan. Ingat 2 saja. Asik, Taufan Tobuo everybody. Thank you. Oke, thank you.